Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 2 Oktober 2021, maka pada kesempatan ba'da zuhur ini kita membuka kajian yang baru dari Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah, maka dia adalah ilmu sharh. Maka alhamdulillah di Ma'had Muqbil Al-Wadi pada tahun pertama ini bagi yang masuk di bulan Muharram sekarang, kita masuk kepada i'dad al-lughawi, di mana kita sebagai santri ahli sunnah kita harus memperkuat bahasa Arab yang terdapat padanya ilmu nahwi seperti antum pelajari matan al-ajrumiyah dan sekarang masuk kepada mutammimah, dan antum pelajari juga muhadatsah di pelajaran yang lalu, dan insyaallah antum perkuat juga dengan ilmu sharh. Maka di tahun ini kita mempelajari i'dad al-lughawi juga. Alhamdulillah kita mempunyai kajian-kajian di kitab tauhid, di kitab akidah, di kitab al-fiqh, di kitab hadis dan yang lainnya. Yang jelas kita mempelajari kajian bahasa Arab. Jangan hanya yang kuat bahasa Arab dari kelompok-kelompok al-hizbiyah saja, tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih berhak untuk mempelajari bahasa Arab agar memperkuat hujah-hujah kita di saat kita beristidlal dan membantah kelompok-kelompok al-mubtadi'ah, membantah kelompok-kelompok al-hizbiyah. Maka kita dengan bahasa yang kuat, dengan pemahaman yang kuat, karena tidaklah barang siapa yang mempunyai ilmu bahasa Arab yang kuat, dia akan lebih memahami wajah pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dengan bahasa Arab fusha. Seperti Allah berfirman di awal surat Yusuf. Apa Allah berfirman? Baik. Inna anzalnahu Arabiyan la'allakum ta'qilun. Bahwa kami menurunkan Al-Quran itu Arabian, maka Arabian dalam keadaan mansub dikarenakan hal. Dan juga di dalam surat Asy-Syura bilisanin Arabiyyin mubin. Maka di sini Arabiyyin, apa i'rabnya? Apakah hal juga? Apa? Sifat dari bilisan, dan lisan asalnya adalah alat untuk mengecap, untuk berbicara. Namun dimutlakkan juga idza qala lisanul Arab, maknanya bahasa Arab. Jadi lisan dimutlakkan kepada language, bahasa. Maka di pelajaran ilmu sharh ini kita berikan kajian di ilmu sharh untuk memperkuat pembahasan kita di Lughatil Arabiyah. Dan saya mentargetkan insya Allah setelah 6 bulan ke depan, para santri, tadribud du'at, pendidikan para da'i, Ma'had Muqbil Al-Wadi tidak boleh berbicara dengan bahasa Indonesia lagi. Hanya ada 2 bahasa di sini, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Makanya tadi muhadatsah ada yang mampu berbahasa Inggris, silakan. Adapun bahasa Minang maka tidak boleh lagi, dan bahasa Indonesia tidak boleh lagi, karena sekalian sudah cukup besar 15 tahun, 17 tahun bicara pakai bahasa Indonesia. Maka sekarang gantinya kalian menggunakan bahasa Arab. Insya Allah kita targetkan setelah 6 bulan dari sekarang, sehingga kalian hafal matan-matan al-ajrumiyah dan al-mutammimah,
dihafal juga matan nanti as-sarf, dan juga dihafal matan muhadatsah, dan juga kalian menghafal Al-Qur'an setoran setiap hari dan menghafal hadis-hadis, terutama hadis yang kita pelajari di Sahih Al-Bukhari dan juga di Umdatul Ahkam muttafaqun alaih. Maka ini semuanya akan menunjang kita memahami lughatil Arabiyah. Yang jelas pada tahun pertama ini kita menggojlok dari santri-santri untuk memahami lughatil Arabiyah lebih menekan. Maka tidak ada yang mengatakan kita ini manhaj salafi yang penting, manhaj kuat. Alhamdulillah manhaj kita pelajari. Alhamdulillah akidah kita kuat. Alhamdulillah pelajaran-pelajaran dari fikih dan yang lainnya hadis kita pelajari. Namun jangan sampai seperti banyak orang-orang awam, tidak apa-apalah, kita tidak mempelajari bahasa Arab dengan kuat, manhaj kita yang penting manhaj kuat salafi. Maka kita katakan kita yang mengaku salafi, yang berada di jalan yang benar, maka lebih berhak kita untuk mendapatkan ilmu lughatil Arabiyah agar kesalafian kita berada dalam keadaan pemahaman yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu sendiri dari segi makna, i'rab, dan dari ilmu sarf dan sebagainya. Maka tidaklah kita menginginkan hanya sekedar para salafiyin itu mempelajari kitab-kitab manhaj, kemudian meninggalkan berbagai cabang ilmu, tidak. Sehingga kelompok-kelompok al-hizbiyah akan mentertawakan bantahan kita kepada mereka. Ya, mengi'rab bismillah saja tidak paham. Mau membantah kita, mengatakan Allah di atas langit, i'rab ar-Rahman 'alal arsy istawa saja tidak paham. Membantah kita aja membaca buku Wahabi, mereka belepotan i'rabnya. Maka insya Allah di saat hujah kita kuat, kita membantah mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan lisanul Arabi mubin, dengan lisan Arabi yang benar, dengan pemahaman lughah Arabiyah yang benar, dengan pemahaman hadis yang benar, mengetahui i'rab, mengetahui sarf, dan yang lainnya. Itulah yang kita inginkan. Maka kita kuat dari segi manhaj, kuat dari segi lughatil Arabiyah, kuat dari segi ilmu hadis, kuat dari segi ilmu usul, kuat dari segi ilmu fikih. Maka dengan ini kelompok ahlul bid'ah akan takut dengan kita. Dan itulah di zaman salaf dulu. Di saat kita merujuk kepada ulama salaf terdahulu, Imam Ahmad, ahlul hadis, ahlul lughah, ahlul fikih. Maka lihat, dia muhaddits dan mempunyai ilmu fikih sehingga menjadi imam mazhab Ahmad bin Hanbal Al-Hambali. Dan juga ilmu manhajnya kuat, ilmu fikihnya kuat, lughahnya kuat. Semuanya kalau kita rujuk kepada para ulama terdahulu, bahkan Al-A'mash imamnya qiraah, mengetahui qiraah sab'ah, pandai membaca Al-Quran, dan juga imam di dalam manhaj ahli sunnah, dan juga imam di dalam ilmu hadis. Itulah yang kita inginkan. Tidak seperti orang-orang awam yang berkata di zaman sekarang, tidak apa-apalah, manhaj kita seperti ini, yang penting manhaj. Mengikuti syekh ulama ahli sunnah manhajnya. Alhamdulillah, kita semuanya bermanhaj benar, bertauhid yang benar. Justru karena manhaj kita benar dan tauhid kita benar, lebih berhak kita memegang seluruh cabang-cabang ilmu. Maka oleh sebab itu kita mempelajari insya Allah mulai hari ini ilmu sarf. Apa itu ilmu sarf? Sebelum kita masuk kepada pelajaran, kita masuk kepada muqaddimah tentang apa itu ilmu sarf. As-sarf dari segi lughah, bahasa Indonesia ataupun bahasa Arabnya masih, misalnya at-taghyir, perubahan. Maka sarf dari segi lughah bermakna perubahan. Dan ini dalilnya di dalam ayat Al-Quran, misalnya Allah berfirman, wa tasrifir riyah
ayatun liqaumi yaqilun. Syahidnya wa tasrifir riyah. Maka makna tasrifir riyah ay tagyiru ar-riyah, tagyiruha. Taratan ta'ti min janub wa taratan ta'ti min shimal wa taratan ta'ti min fawq wa taratan ta'ti min al-wadi wa taratan ta'ti min al-jabal. Maka angin itu berbagai arah, berubah-ubah. Kadang datang dari bagian selatan, dari bagian utara, dari lembah, angin lembah, dan dari gunung turun ke lembah. Dan ada yang merupakan angin yang adab, dan ada yang merupakan angin yang rahmat. Maka makna dari tasrif adalah perubahan seperti ucapan Allah, wa tasrifir riyah, the wind of change. Maka perubahan angin disepertikan di dalam ayat ini diambil dari lughah Arabiyah at-tasrif, dari wa tasrifir riyah, perubahan angin. Maka ilmu sarf adalah maknanya ilmu perubahan. Adapun dari segi istilah, huwa ilmun yadrusu taghyir alladhi yatra'u ala bunyatil kalimah wa sigatuha wa ma yatra'u 'alaiha min at-taghyir kazaidah wa nuqsan wal ibdal wal qalb wa ghairu dzalik. Maka ilmu saraf adalah ilmu mempelajari bagaimana perubahan dari satu kalimat saja. Bukan dari jumlah, tetapi satu kalimat. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang mengganti dari sesuatu. Contohnya misalnya kalimat ghafara misalnya. Apa ghafara? Mengampuni. Maka ada kalimat gufron, maknanya ampunan. Kalau tadi ghafara fi'lun madhi berarti telah mengampuni. Kemudian kok jadi gufron, ada alif nun tambahan. Dari mana tahu gufron itu dari ghafara? Dari ilmu sarf, bahwa dia masdar ampunan. Kemudian meminta ampunan, istaghfara. Berubah dari ghafara menjadi gufron, ada tambahan alif nun, dan juga ada istaghfara ala wazn istaf'ala, maknanya lain apa? Meminta ampunan. Dan begitu pun ada yaghfiru, sedang mengampuni. Misalnya Allah sedang mengampuni, Allah yaghfiru dzunuba jami'an, maka Allah sedang mengampuni. Maka ini sedang. Dan juga ada fi'lun amrnya perintah, istaghfir, mintalah ampun kepada Allah. Dan ada larangan juga, la tastaghfir, janganlah kamu meminta istighfar. Masa tidak boleh kita meminta istighfar? Ya Abdillah, boleh kita tidak meminta istighfar? Ada apa tidak? Seseorang dilarang untuk meminta istighfar. Boleh apa tidak? Wallahualam, nggak tahu. Jawabnya apa? Boleh apa tidak? Boleh, karena ada dalil larangan untuk meminta istighfar. Seperti di hadis dan juga turun ayat di hadis siapa? Sayyid Ibnu Hazmin di saat Nabi Muhammad akhir mendakwahi Abi Thalib, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah famata wa aba an yaqula la ilaha illallah. Kemudian Nabi menangis sejaditnya dan mengatakan dengan khilaf, demi Allah aku akan memintakan ampun. Inilah astaghfirunna lak dengan nun taukid. La astaghfirunna lak, nun taukid mabni ala fathah. Aku pasti akan meminta ampunan untukmu wahai pamanku. Di sini Nabi cinta kepada pamannya, namun ajal telah datang dan dalam keadaan kesyirikan dia mati, maka tidak boleh. Maka di sini dilarang oleh Allah di dalam surat Taubah. Apa Allah berfirman? Maka nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, dan seterusnya. Maka tidak boleh bagi seorang nabi untuk memberikan doa kepada orang-orang musyrik meskipun dari kerabat-kerabatnya. Maka ini contoh istighfar juga bisa dilarang. Jadi kalimat dari ghafara menjadi istaghfir.
minta ampunlah. La tastaghfir, jangan kamu meminta ampun. Meminta ampun untuk orang-orang musyrik tidak boleh. Alhasil, ini contoh dari tambahan dan contoh dari pengurangan dan yang lainnya. Dan juga contoh dari perubahan dari da'a fi'il mudhari' menjadi yad'u. Wah, ini dari mana kok ada waw? Padahal tadi alif da'a menjadi yad'u. Maka ini diilmi as-sarf. Dan begitu pun yaktubun, kemudian lam yaktubu, kehilangan nun dan sebagainya. Alhasil perubahan-perubahan yang ada di dalam satu kalimat, baik dari segi i'rab ataupun dari segi yang lainnya, yang jelas ilmu sarf dia adalah ilmu yang berubah dari kalimat yang bukan dikarenakan i'rab tetapi hanya dari segi sarf, dari segi kalimat, dari segi makna. Kita berikan contoh. Contohnya apa? Contoh yang biasa di ilmu nahwu apa? Doroba fi'il madhi. Iya. Begitupun kita berikan contoh. Doroba. Iqra. Doroba. Doroba. Fi'il madhi. Setelah itu yadribu. Yadribu. Fi'il mudhari'. Berbeda dari doroba dengan yadribu. Ada ya al-mudharabah. Kemudian orang yang memukul dharib. Ala wazn fa'il. Kemudian yang dipukul namanya madrub. Madrub. Kemudian perintah untuk memukul idrib. Kemudian larangan jangan memukul, jangan dipukul. La tadrib, jangan engkau memukul dia. Kemudian alat untuk memukul midrab. Midrab. Maka lihat dari sini, dari kalimat doroba satu saja fi'il madhi. Doroba di ilmi sarf faedahnya mengetahui doroba telah memukul. Jika sedang ataupun akan memukul, ya beribu. Kemudian orang yang memukulnya dharib, maka dia pemukul. Lalu orang yang miskin yang dipukul tadi madrub. Kemudian perintah fi'il amr untuk memukul idrib. Kemudian jangan memukul, larangan, la tadrib, jangan engkau memukulnya. Kemudian alat memukul midrab. Maka di sini dalam satu kalimat saja berbeda-beda taghyir at-tasrif seperti tasrif riyah, maka di sini tasrif al-kalimat berbeda dari kalimat kepada kalimat memberikan makna yang berbeda juga. Fahimtum? Maka ini asal dari ilmu at-tasrif. Coba kita ulang tadi. Dari segi ini saja kita memahami. Daraba yadribu darban. Daraba yadribu darban. Daribun. Daribun. Madrubun. Madrubun. Idrib. Idrib. La tadrib. La tadrib. Midrabun. Midrabun. Madribun. Madribun. Madrib wazan untuk ismun makan atau ismun zaman. Namun karena tempat dipukul jarang dipakai madribun. Tapi midrabun ismun alat untuk memukul. Untuk contoh lain majlis, biar ada tempat untuk duduk tadi. Jalasa yajlisu jalsan. Jalasa yajlisu jalsan. Jalisun ijlis. Jalisun ijlis. La tajlis. La tajlis. Majlisun mijlasun. Maka di dalam kalimat jalasa maknanya telah duduk. Di ilmu sarf yang nanti akan kita pelajari mempunyai makna-makna yang banyak karena perubahan. Dari jalasa maknanya telah duduk. Dia. Yajlisu ima sedang duduk, ima mudhari itu yang akan datang duduknya, akan duduk. Yang jelas itu mudhari. Dan yang ketiga perintah, ijlis, duduklah kamu. Kemudian larangan, la tajlis, jangan duduk. Berdiri, jangan duduk. Kemudian tempat duduk apa? Majlis ala wazn maf'il. Alat untuk duduk mijlas.
Maka di sini satu kalimat masuk kepada tasrif sehingga bermakna banyak. Ini dinamakan, nanti akan kita pelajari, as-sarf al-istilahi, yang mana dia tasrifu sarf yang memberikan banyak makna. Orang yang duduk apa kelewat tadi? Jalisun. Orang yang diduduki majlus, ataupun benda yang diduduki majlus. Maka ini contoh dari permasalahan ilmu sarf. Dan untuk permasalahan ilmu sarf di sini jelas faedahnya sangatlah besar. Kita memahami kalimat dari Lughatul Arabiyah dengan mudah. Dan pada kesempatan hari ini kita tutup pembukaan dengan permasalahan ad-dhamair. Pada hakikatnya permasalahan ad-dhamair yang akan kita bahas di sini tidak masuk kepada ilmu sarf, namun tidak apa-apa kita masukkan karena dari beberapa permasalahan seperti dhamair dia butuh dihafal seperti thariqah ilmu sarf di sini. Maka ketahuilah ya ibadallah, ad-dhamair. Apa makna dhamair? Kata pengganti atau in English to be. Maka dhamair itu dibagi menjadi 3 bagian di sini. Dhamir mutakallim, ana dan nahnu, ataupun kita katakan ad-dhamair terbagi menjadi 2 bagian. Dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Dan pembahasan kita hari ini dhamir munfasil. Enggak dikasih judul. Ini dhamir munfasil dinamakan dhamir rafa al-munfasil, labas ditulis di atasnya dhamir rafa al-munfasil. Ad-dhamir al-munfasil itu yang rafa'nya dan sana yang nasabnya. Ahamse dhamir munfasil, di atasnya keduanya dhamir munfasil. Apa makna dhamir al-munfasil? Dia dhamir ataupun tubi ataupun kata pembantu yang munfasil. Makna munfasil apa? Tidak bisa bersambung. Maknanya dia berdiri sendiri. Dan dhamir munfasil di sini terbagi dari segi i'rab menjadi 2 bagian. Pertama, dhamir rafa al-munfasil. Maknanya di dalam i'rabnya dia sebagai marfu, macam-macam, sebagai mubtada bisa, sebagai mubtada kebanyakan ismun kana, khobar kana pun bisa. Yang jelas di sini dia masuk kepada dhamir ar-rafa al-munfasil, i'rabnya dalam keadaan marfu dan dia munfasil, tidak bersambung. Adapun yang kedua, dhamir an-nasb al-munfasil. Kenapa dikatakan munfasil? Karena dia pun tidak bersambung dengan yang fi'il ataupun ism dan yang lainnya. Maka kita masuk sekarang contoh untuk dhamir dibagi 2 tadi, dhamir munfasil yang marfu dan dhamir munfasil yang mansub. Dhamir muttasil yang marfu kebanyakan i'rabnya sebagai mubtada, sebagai khobar inna, sebagai ismun kana dan sebagainya. Maka dhamir munfasil yang rafa kita bagi menjadi 3 golongan besar. Ana nahnu itu adalah al-mutakallim. Hapus ini semua. Ana nahnu al-mutakallim. Sana ini dihapus. Depan ini dihapus. Atar salaf dan sebagainya. Maka ana nahnu di sini al-mutakallim. Apa makna mutakallim? Berbicara atas diri kita. Ana nahnu. Ana saya mufrad, nahnu jam'. Al-mutakallim. Kan digambar seperti itu. Saya kasih bagan. Ana nahnu adalah al-mutakallim. Anta, anti, antuma, antum, antunna adalah
al-mukhatab. Apa makna al-mukhatab? Orang yang diajak bicara. Dan yang ketiga, al-ghaib. Dia orang yang tidak ada di tempat. Dinamakan al-ghaib. Seperti huwa, dia. Huma, dua orang dia. Hum, mereka. Hiya, satu perempuan. Maka ini dari kelompok yang ketiga. Maka dari anta, anti, antuma, antum, antuna, dia adalah al-mukhatab. Ya, semua itu dikurung mukhatab. Kemudian huwa, hiya, huma, hum, hunna, maka di sini dia al-ghaib. Maka di dalam bahasa Indonesia sama seperti ini. Dibagi menjadi tiga, dari tubi, dari dhamair. Al-mutakallim disebutkan di Indonesia adalah orang pertama yang diajak bicara. Afwan, orang pertama maknanya dia berbicara atas dirinya. Saya, kami. Ana, nahnu. Ana mufrad, nahnu jamak. Itu bedanya. Adapun mukhatab, anta, antuma, antum, ini untuk mudzakkar. Anti, antuma, antuna, ini untuk muannas. Namun anta mufrad, anti mufrad, antuma, keduanya untuk mudzakkar dan muannas. Antum jamak untuk mudzakkar, antunna jamak untuk muannas. Adapun al-ghaib seperti huwa, huma, hum. Huwa untuk mufrad sendiri, huma untuk berdua laki-laki yang tidak ada di tempat, hum mereka untuk yang tidak ada di tempat, jamak. Adapun untuk perempuan tidak ada di tempat, orang yang ketiga mufrad, hiya, satu perempuan. Huma, dua perempuan. Hunna, 3 sampai atas perempuan. Maka inilah dari dhamir rafa al-mutaharrik. Maka untuk memudahkan hafalnya, mari kita masuk kepada hafalan. Ayo diingat sekarang. Ana, nahnu. Apa maknanya? Ana, saya yang bicara sendiri, nahnu, kita yang berbicara banyak. Ana, nahnu. Dhamir ar-rafa al-munfasil yang mana dia itu al-mutakallim yang berbicara. Ana, nahnu. Selesai. Sekarang kita masuk kepada dhamir rafa al-munfasil yang mana dia itu mukhatab, yang diajak bicara. Kamu berbicara dengannya. Maka ada 6. Dari 6 ini 3 untuk mudzakkar, 3 untuk muannas. Dan 3 ini pun untuk mufrad, jenis kedua dan jenis jamak sama. Untuk perempuan pun jenis mufrad, bentuk yang mutsanna dan jamak. Maka laki-laki dulu, huwa, huma, hum. Ayo. Huwa, huma, hum. Hum. Siapa yang baca hum? Udah paling tinggi, salah lagi. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Untuk yang perempuan, hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Nanti disusun huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Laki dan perempuan. Saya kasih gambar yang saya ada, di salinnya harus seperti itu harusnya. Kemudian yang mukhatab sama. Diajak bicara 3 laki-laki dan 3 perempuan. Untuk yang laki-laki, anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Maka inilah dari dhamir al-munfasil ar-rafa. Sekarang apa maknanya? Ad-dhamir dia adalah dhamair, ma'ruf, kata pengganti. Al-munfasil maknanya dia berdiri sendiri. Lalu nanti akan datang namun apa maknanya ghairu munfasil atau muttasil agar dibedakan. Muttasil seperti bersambung dengan fi'il darabtu. Di darabtu ada fi'il fa'il apa tidak? Mana fa'ilnya? Dhamir itu darabtu. Ini contoh darabtu dhamir yang muttasil. Muttasil dengan daraba, fa'il. Maka dhamir munfasil tidak bisa darab anak. Darab anak. Maka
Ana di sini dia munfasil. Maka ana di sini sebagai domir yang munfasil dan i'rabnya marfu. Ayo kita kembali lagi sampai hafal. Ana nahnu. Bentuk apa? Al-mutakallim. Maknanya saya, kami. Saya sendiri, kami banyak. Mukhatabnya anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Selesai dari mukhatab. Mukhatab yang diajak bicara. Anta, la taf'al kana. Anti, la taf'alin hakana. Anta, if'al kana. Anti, taf'alin hakana. Seperti itu. Adapun bentuk yang ketiga adalah ghaib. Huwa, huma, hum. Dia satu orang, huwa. Dia dua orang. Hum, mereka. 3 orang, 5 orang. Untuk laki-laki. Untuk perempuan, hiya, huma, hunna. Hiya, dia, perempuan 1. Huma, dia, perempuan 2. Hunna, mereka perempuan 3, 4, 5 di Pondok Putri itu hunna. Maka inilah dari dhamir yang dinamakan dengan dhamir rafa al-munfasil. Maka kita sebutkan hanya 6 ditambah 6, 12 ditambah 2 berarti berapa? 14. 14 untuk 2 dhamir mutakallim ana nahnu. Yang 6 dibagi menjadi 3 mukhatab anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi 6 ditambah 2 tadi 8. 6 lagi untuk yang ghaib. Huwa, huma, hum, mudzakkar, hiya, huma, hunna, muannats. Maka ayo kita hafalkan, ikuti ana nahnu. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Ulangi lagi. Ana nahnu. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Untuk contoh di dalam jumlah, misalnya di Al-Quran kita berikan agar lihat bagaimana kepentingan dari dhamir yang munfasil yang rafa ini. Misalnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ana khairun minhu, khalaqtani min nar, dan seterusnya. Ana khairun minhu. Lihat di sini. Ana, apa i'rabnya? Itu dhamir munfasil dan dia dalam keadaan rafa. Karena apa? Ana i'rabnya dikatakan dhamir munfasil. Al-mutakallim boleh mufrad. Ana, jadi syaitan berkata, iblis berkata, ana, aku. Khairun minhu, lebih baik daripada Adam. Maka ana i'rabnya mubtada. Karena dia di awal jumlah dan dalam keadaan isim, maka ana i'rabnya karena kita telah mengetahui jawabannya, ana apa? Dhamirun munfasilun mabni ala sukun. Ana sukun apa tidak alifnya? Fi mahalli rafa mubtada. Itu dia makna dari pembahasan kita. Dhamir rafa al-munfasil. Sama dengan itu jabatannya nahnu. Kalau nahnu banyak. Maka contohnya ucapan Allah di dalam awal Baqarah, nahnu mustahzi'un. Maka apa i'rabnya nahnu? Sama mubtada. Maka nahnu i'rabnya dhamir munfasil mabni ala dham. Nahnu dham. Fi mahalli rafa apa? Mubtada. Paham ya? Itu untuk contoh ana nahnu. Contoh yang lain, misalnya untuk dhamir yang mukhatab. Contohnya anta. Misalnya Allah berfirman, anta maulana. Maka apa i'rabnya anta? Sama. Dia harus rafa. Mubtada di awal jumlah. Berarti anta mubtada mabni ala al-fathah. Fathah apa tidak anta? Mabni ala al-fathah fi mahalli rafa dhamir fi mahalli rafa mubtada. Jadi i'rabnya dhamir munfasil mabni ala fathah fi mahalli rafa mubtada. Begitupun contohnya antum. Kita ambil antum di dalam surat yang paling dekat Al-Kafirun.
Wala antum abiduna ma a'budu. Wala antum. Maka antum apa i'rabnya? Seperti tadi apa? Dhamir munfasil mabni ala, masalah antum ini bisa dikatakan mabni ala dom dari taknya, bisa untuk gampang antum mabni ala sukun, namun yang lebih tafsir lebih bagus antum mabni ala sukun, mabni ala dom di atas ta dan mim lil jamak boleh, atau antum semuanya juga boleh untuk lebih mempermudah i'rab. Maka antum dhamir munfasil mabni ala dom wal mim lil jamak fi mahalli rafa apa? Mubtada. Karena dia marfu. Semuanya di sini i'rabnya seperti itu marfu. Dan begitu pun contoh yang ghaib, misalnya huwa. Allah berfirman huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Sahihnya huwallazi khalaqa lakum. Maka huwa apa i'rabnya seperti tadi apa? Dhamir munfasil mabni 'alal fathah fi mahalli rafa mubtada. Ini contoh huwa yang ghaib. Dan juga kita langsung hum seperti ucapan Allah hum yuqinun. Maka hum di sini apa i'rabnya? Mabni 'ala dhom hum, atau mabni 'ala dhom hu, atau mabni 'ala sukun di mimnya hum. Kalau mau 'ala dhom berarti hum mabni 'ala dhom wal mim lil jam'. Hum yuqinun khabarnya nanti. Yang jelas hum mabni 'ala dhom fi mahalli rafa mubtada. Kalau hiya wa kalimatullah hiyal ulya. Maka hiya di sini apa i'rabnya? Mubtada apa? Mabni ala sukun fi mahalli rafa mubtada. Maka inilah dari segi kita katakan tadi permasalahan ad-dhamair al-munfasil, maka nanti gambarnya seperti yang saya kirim kepada antum, bukan seperti ini, agar dihafal. Nanti diganti lagi ya. Ini sementara. Maka ayo kita hafal ana nahnu. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Sudah hafal apa belum? Gampang kan? Maka coba kita praktekkan sebentar. Ayo dihafal semua. Berbalik. Ana nahnu. Ana nahnu. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Bagi. Ana nahnu. Ana nahnu mutakallim. Mukhatab. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ghaib huwa huma hum. Hiya huma hunna. Mutakallim. Ana nahnu. Mukhatab. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ghaib huwa huma hum. Hiya huma hunna. Al-mutakallim ana nahnu. Al-mukhatab anta antuma antum. Anti antuma antunna. Al-ghaib huwa huma hum. Hiya huma hunna. Al-mutakallim ana nahnu. Al-mukhatab anta antuma antum. Anti antuma antunna. Al-ghaib huwa huma hum. Hiya huma hunna. Tarik. Naktafi lahuna. Al-mutakallim ana nahnu. Al-mukhatab anta antuma antum. Anti antuma antunna. Al-ghaib huwa huma hum. Hiya huma hunna. Naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Insyaallah tasmi di hari yang akan datang hadalan ma'a dhamir rafa' al-munfasil.